Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sesi yang ketiga dari bab yakin dan tawakal dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita hendak tidur itu diajarkan doa. Nah, isi dalam doanya adalah isi juga tentang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Umar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya fulan, wahai fulan. Jadi Rasulullah ini mengajarkan kepada Abi Umar. Beliau berkata, wahai fulan, idza awaita ila firashik, ketika kamu hendak tidur, ya kan, hendak rebahan di firash, di apa namanya, tempat tidurmu, ya, kasurmu atau fakul, maka katakanlah, bacalah. Apa itu? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika. Dan aku baringkan tubuhku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena mengharap ridhamu dan juga takut kepada azabmu. Insyaallah begitu terjemahannya. Kemudian la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak bisa lari ataupun selamat darimu, ya, kecuali illa ilaik, kecuali hanya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bisa lari dari Allah, gitu kan. Kita udah kadung hidup di dunia, ya, kita tidak bisa meninggalkan, ya, tidak bisa lari, ya, kita memang harus kembali kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ya, udah kadung hidup, ya udah, berarti kita harus ikhlas, ridho dengan semua ketentuan Allah, gitu kan. Kita berusaha, ya kita nikmati hidup, kan, gitu kan. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita daripada Allah kecuali Allah sendiri. Maka kita kembali kepada Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab-kitabmu yang telah engkau turunkan. Dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa in mitta min lailatika, jika engkau mati pada malam hari itu, mitta alal fitrah, kamu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, membawa iman dan Islam. Wa in asbahta khairan, jika kamu bangun di pagi hari, ya, maksudnya tidak meninggal, maka kamu bangun dalam keadaan baik, mendapatkan kebaikan. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Maka kita perlu untuk mengamalkan doa ini. Karena kenapa? Ketika kita tidur itu, kenapa kita harus bertawakal? Karena orang tidur itu dia tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dia tidak bisa ini mengendalikan dirinya sendiri. Dia ibaratnya sudah seperti mati, kan, gitu kan. Dalam hadis dikatakan, hadis kalau tidak salah, ya, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati, gitu kan. Ya seperti seorang mati sebenarnya dia tidur, kan, gitu kan. Cuman bedanya cuma ada nyawanya aja. Jadi secara ini ya dia tidak bisa berbuat apa-apa, kan, gitu kan. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini. Jadi kalau misalkan kita tidur supaya kita dijaga dari hewan-hewan yang berbahaya, ya, ada ular, ada kalajengking, ada semut, ada tikus, ada apa, maka kita baca doa ini. Kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjaga hidup kita, kan, gitu kan. Tidur kita nyenyak, kita tidak mimpi buruk dan lain sebagainya, kan, itu kan. Jadi itulah pentingnya kita tidur, membaca doa ini, gitu kan. Ya juga supaya rumah kita dijaga dari kebakaran, ya kan, dijaga dari maling, ya kan, dari perampokan. Karena orang tidur itu, ya, kejahatan itu biasanya terjadi di saat orang tidur, kan, gitu kan. Kejahatan, ya, kemudian tikus-tikus itu kan malam-malam dia berkeliaran, maling, kan, gitu kan. Perampok itu biasanya pasti cari di waktu orang-orang lagi tidur. Karena orang lagi melek, ya bisa ketangkep mereka, makanya mereka itu beraksi di saat orang tidur. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa ini, kan, gitu kan. Ya mungkin karena banyak orang yang
ketika tidur kebakaran, terus pagi-pagi sudah meninggal kan itu kan, atau mungkin waktu tidur kemasukan hewan kan itu, karena dia lupa sunnah Rasulullah ini ya, dia meninggalkan sunnah Rasulullah, apa itu doa sebelum tidur. Selain doa yang pendek yang kita hafal ya, Bismika Allahumma ahya bismika amat, kita juga hafalkan doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaik illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, gitu. Jadi ini adalah doa yang perlu kita amalkan ya. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya sudah hafal doa ini. Jadi kalau pas lagi ingat ya, selain baca doa Bismika Allahumma ahya bismika amut, baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Nah, itu juga baca doa ini supaya hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayah as-sahih sahihain juga riwayat yang lain, Rasulullah itu berkata, "Idza awaita ila mattajika, jika kamu hendak tidur, fattawadda, maka berwuduklah. Wudu akalis sholat, sebagaimana kamu wudu ketika hendak mau sholat." Jadi kita sebelum tidur disunahkan untuk berwudu. Summa ittaja ala syikil aiman, kemudian tidurlah pada punggung sisi kiri, ya, sisi kanan, maaf. Jadi kita dimintakan kalau tidur miring kanan, gitu kan. Kemudian wakul, kemudian bacalah, nah doa yang barusan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Waja'alhunna summa qala waja'alhunna, maka Rasulullah berkata, jadikanlah doa yang barusan itu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, itu akhiru ma taqul, doa yang terakhir. Jadi setelah baca yang lain itu, maka doa penutupnya itu. Ya. Jadi sebelum kita tidur tuh banyak doa-doa sebenarnya dari Rasulullah. Baca ayat kursi ya kan, supaya kita terhindar dari gangguan setan gitu kan. Jadi kalau kita sebelum tidur itu harus dibersihkan tempat tidurnya gitu kan. Kemudian baca doa gitu kan. Jadi kita ini pegang kira-kira sapu lidi gitu ya, bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan gitu kan. Karena di situ itu mungkin ada bekas dari ada setan-setan juga. Terus juga kalau dalam ilmu medis sih mungkin ada virus-virus dalam tubuh kita yang ada di situ gitu ya. Gitu. Maka dibersihkan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Oke, tolong dihafalkan kalau bisa. Ya. Kemudian doa sebelum perjalanan. Nah, ketika mau tidur diajarkan doa oleh Rasulullah. Ketika mau perjalanan diajarkan juga doa. Nah, doanya bagaimana? Nah ini. An ummul mukminin ummi Salamah. Dari ummul mukminin, istrinya Rasulullah. Siapa itu Ummi Salamah radhiyallahu anha? Jadi istri Rasulullah itu kenapa dinamai ummul mukminin? Ibunya orang-orang mukmin. Karena setelah Rasulullah itu wafat, jadi istri Rasulullah bekas ya, mantan istri Rasulullah itu di dunia ya kan, itu tidak boleh dinikahi oleh umatnya selain Rasulullah, itu tidak boleh dinikahi oleh selainnya gitu kan. Karena kenapa? Istri Rasulullah itu adalah istri Rasulullah di akhirat, di surga gitu kan. Jadi begitu. Makanya istri Nabi itu disebut ibunya orang-orang mukmin. Jadi nggak ada orang itu yang menikahi ibunya sendiri. Jadi ayat turun itu tentang bahwasannya istri Rasulullah itu adalah ibunya orang mukmin itu ketika Aisyah itu waktu itu kan masih muda, cantik gitu kan. Nah, ini Rasulullah nanti kalau sudah meninggal, sudah wafat, saya nikah ini. Turun ayat itu langsung yang mengatakan bahwa istri Rasulullah itu tidak boleh dinikahi karena istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin. Ya, dia adalah ibunya orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah itu istri Rasulullah ibaratkan ya bukan ya seperti bapak lah dalam agama gitu ya. Tapi sebenarnya Rasulullah itu bukan bapak kita, dia nabi kita gitu. Nah, istrinya itu adalah ibu kita gitu kan. Secara agama mereka itu adalah ibu kita. Nah, jadi Rasulullah itu menikah itu istrinya itu jadi ulama, periwayat hadis ya kan. Jadi banyak ilmu yang diajarkan oleh para istri Rasulullah SAW. Itu hikmahnya kenapa Rasulullah menikah banyak. Karena kehidupan Rasulullah ya yang sangat detail itu yang tahu hanya istri-istrinya kan gitu kan. Maka dari istrinya itulah yang nantinya para sahabat tuh bertanya, Rasulullah tuh gimana sih kehidupannya di rumahnya kalian kan gitu. Nah,
Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu, misalkan cara mandi junub, kan sahabat nggak tahu. Nah, itu adalah ilmu itu ada dari istri Rasulullah. Ilmu cara, misalkan ilmu tentang fikih haid, nifas, kan itu kan. Tentu itu yang tahu adalah para istri Rasulullah SAW. Jadi luar biasa. Kemudian apa kata beliau? Kana idza kharaja min baitihi, bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika dia hendak keluar dari rumah, pergi dengan bepergian kan. Qala, maka Rasulullah itu membaca, berkata seperti ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. 'Ala Allah, kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. An adilla au udalla, dari aku tersesat ataupun disesatkan, gitu kan. Jadi kalau kita bepergian kemudian tersesat, ya mungkin kita lupa baca doa ini. Nah, kemudian atau mungkin kita disesatkan orang gitu. Misalkan kita tanya alamat, kadang kan orang bohong. Kemana? Kalau mau ke pasar ini di mana ya? Oh ya ke sana. Padahal kebalikannya gitu kan. Nah, jadi kita berlindung dari tersesat dan disesatkan. Gitu kan. Kemudian au azilla au uzalla, atau aku hilang atau terhilangkan, ya kira-kira gitu loh bahasanya. Maksudnya berlindung dari hilang di jalan gitu ya. Kehilangan gitu kan. Kemudian an azlima au uzlama, dari aku dizalimi ataupun aku menzalimi orang lain. Jadi kalau kita misalkan perjalanan kan, kita bisa saja nggak sengaja nabrak orang. Nah, kita berarti kan menzalimi orang lain meskipun tidak sengaja kan gitu kan. Nah, kita berlindung. Apa namanya? Berlindung dari menzalimi, menyakiti orang dengan tidak sengaja, apalagi dengan sengaja gitu ya. Ataupun orang lain menzalimi kita, ya, kita ditabrak orang, diserempet orang. Nah, itu banyak sekali mara bahaya di jalan. Maka apalagi sekarang kita pakai apa namanya, pakai mobil, pakai sepeda motor atau pakai pesawat, ya kita berdoa agar kita diselamatkan dari menzalimi orang ataupun dizalimi orang gitu kan. Au ajhala au yujhala, atau aku bodoh kemudian dibodohi. Au ujhala alayya, jadi jahala itu kan bodoh, jadi bodoh ataupun dibodohi gitu. Ya kira-kira kurang lebih makna secara letterlek seperti itu. Hadis ini sahih, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi baca, kita harus kita berusaha untuk mengamalkan doa-doa di Rasulullah, ya, di Rasulullah, agar kita dijaga di jalan gitu kan. Tidak nyerempet orang, tidak nabrak orang. Bayangkan kalau kita misalkan menabrak orang, ternyata orang itu adalah dia tulang punggung keluarga. Betapa zalimnya kita kan itu kan. Kita menabrak seorang bapak yang dia itu punya anak, punya istri. Wah, betapa kasihannya kan gitu kan. Sementara kita nggak sengaja misalkan. Tapi tetap itu sebuah kesalahan. Dalam kepolisian itu kan menghilangkan nyawa seorang di jalan itu ya kan. Baik sengaja atau tidak sengaja adalah sebuah kriminal kan itu kan. Dihukum kan gitu. Meskipun nggak sengaja saya nabrak, nggak bisa ya, tetap namanya menghilangkan nyawa itu adalah sebuah kriminal. Maka kita berlindung dari itu kan, kasihan kan itu kan. Maka kita berlindung. Baca doa ini supaya kita dijaga di jalan kan itu kan. Nah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting doa ini ya. Apalagi di zaman sekarang banyak kecelakaan, orang begitu mudahnya meninggal kan itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Gitu. Atau doa yang gampang. Nah, ini mungkin yang kita hafal ya. Saya termasuk yang hafal yang ini. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mangkola, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu seorang apabila dia membaca ketika hendak keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya. Bismillahi tawakkaltu Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Jadi kita baca ini. Bismillahi tawakkaltu Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Maka yuqalu lahu, maka setan itu berkata, hudita, engkau diberikan hidayah, engkau diberikan petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupkan. Wa wukita, dan engkau akan dijaga dari segala mara bahaya. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan itu sedih gitu. Maksudnya ya kira-kira gitulah. Jadi setan ngomong kayak gitu. Fayaqul, maka setan itu berkata, oh ini yuqalu, oh ini yang berkata ini mungkin Allah ya, hudita wa kufita wa wukita. Ketika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya, mungkin Allah atau malaikat ya, wallahu a'lam ini,
hudita, engkau diberi petunjuk, wa kufita, engkau dicukupkan, wa wukita, dan engkau dijaga. Mungkin ini perkataan Allah kepada orang-orang yang ini. Jadi Allah menjamin akan diberikan petunjuk, diberikan jalan kan gitu kan. Wa kufita, dicukupkan, kemudian wa wukita, dijaga. Kan itu kan. Wa tanahan syaitan. Kemudian setan itu sedih. Tanah ini apa ya? Ya mungkin sedih lah, mungkin Allah alam artinya apa. Kemudian fayaqul, dalam riwayat Abu Daud ya. Riwayat yang lain, setan itu berkata, yakni asyaiton. Setan itu berkata kepada setan yang lain, kaifalaka, wahai setan. Jadi sesama setan itu ngomong, wahai setan, kaifalaka, bagaimana kamu ini akan bisa mengganggu orang, seseorang ya kan. Kaifalaka birojulin qad hudiya, dia itu telah diberi petunjuk, wa kufiya, dicukupkan, wa wuqiya, dan dijaga. Jadi setan tuh ngomong ke setan yang lain, kamu nggak mungkin bisa berbuat jahat ya, mengganggu orang ya. Kadang orang kalau misalkan pergi malam-malam terus kok melihat penampakan ya, mungkin dia lupa nggak baca setan, nggak baca doa gitu kan, sehingga setannya muncul kan itu. Maka kita jangan lupa ya, setiap kita hendak keluar rumah baca doa ini kan itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Doa yang sangat ringan sekali. Bahkan ada lagi tambahannya sebenarnya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, Allahumma ighfirli. Jadi ada doa tambahannya. Tapi paling singkat ini, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin karena kita sudah bertawakal ya kan. Kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kita akan dijaga. Kalau misalkan kita berdoa terus kok kecelakaan, ya paling kecelakaannya sedikit kan gitu. Tapi Allah apa yang menjaga kita itu pasti itu kan itu kan. Ya pasti Allah menjaga, kalaupun kita diuji dengan kecelakaan yang sedikit ya tidak sampai fatal, tidak sampai rugi besar, tidak sampai mati. Pokoknya intinya Allah akan menjaga gitu. Terlebih lagi kalau misalkan kita bisa berangkat dengan selamat dan kembali dalam keadaan selamat. Nah, gitu. Itu harapan kita. Oke, kemudian tafsir hauqalah. Nah, ini. Apa sih maksud daripada la haula wala quwata illa billah? Hauqalah. Jadi, kalau misalkan kita dengar istilah hauqalah, maka itu maksudnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau hamdalah berarti alhamdulillah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim. Itu istilah kan itu kan. Nah, apa itu? Dari Ibnu Mas'ud qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku suatu ketika bersama Rasulullah, fakultuha, kemudian aku mengatakan membaca ini la haula wala quwata illa billah. Faqalat ma tadri ma tafsiruha, maka Rasulullah berkata, tahukah kamu apa maksud daripada la haula wala quwata illa billah? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Maka kata Ibnu Mas'ud, Allah dan Rasulullah yang Maha mengetahui tafsirnya. Maka Rasulullah berkata, la haula an maksiatillah. Tidak ada yang bisa menghilangkan atau memalingkan dari maksiat kepada Allah kecuali Allah sendiri. Kan? Wala quwwata ala ta'atillah, dan maksudnya adalah wala quwwata, tidak ada kekuatan ya kan. Maksudnya apa? Kekuatan ala ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan la haula wala quwata illa billah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya nggak sempurna gitu, kita nggak paham, tidak ada daya dan upaya, apa maksudnya kan gitu kan. Nah, maksudnya tuh gini, la haula, hawala yuhawilu itu artinya menyingkirkan, maksudnya membelokkan, menyingkirkan gitu, kira-kira gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan seseorang itu, memalingkan dari maksiat, kecuali Allah yang bisa memalingkan seseorang gitu kan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, kuwah itu kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi terjemahan letterlock bahasa Indonesia itu kurang sempurna sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Itu kurang sebenarnya. Tidak ada daya yang bisa memalingkan seseorang dari maksiat kecuali Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Gitu maksudnya. Kemudian keran rizki. Nah ini dari Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas beliau berkata, kana akhwani ala ahdi Rasul ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi itu ada dua orang bersaudara gitu kan.
Wa kana ahaduhuma ya'tin nabi. Salah seorang dari saudaranya itu datang kepada Nabi mengadu gitu kan. Wal akhar yahtarifun, dan yang lainnya itu ini bekerja gitu. Fasyakal muhtarifu akhahu nabi. Maka orang yang bekerja yang mencari rezeki ini dia mengadu kepada Rasulullah. Jadi dia punya saudaranya tuh hanya di rumahnya atau mungkin hanya berzikir aja, ibadah aja, dia tidak mau bekerja gitu. Sementara saudara yang lain tuh mencukupi kebutuhannya, dia yang bekerja gitu. Nah, kemudian dia mengadukannya, ini gimana saudara saya Rasulullah gitu kan. Mau ditinggal ya juga saudara kan gitu kan. Terus siapa yang mencukupi gitu kan. Tapi apa kata Rasulullah? La faqala la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi kamu itu menjadi keran rezeki saudaramu itu. Jadi maksudnya sebenarnya rezeki saudaramu tapi lewat kamu, sehingga itu menjadi pahala bagi kamu kan gitu. Jadi kita jadi keran pahala kan gitu kan. Jadi kita diberi rezeki oleh Allah kemudian menjadi keran untuk ini kan gitu kan. Padahal sebenarnya Allah bisa saja memberikan hadiah rezeki itu langsung pada orang ini. Tapi Allah pengen lewat kamu kan gitu kan. Bisa saja kan seperti itu. Jadi kita harus bersyukur kalau misalnya kita punya uang, nah kita harus ingat saudara kita berikan gitu kan. Bisa saja itu adalah jalan Allah untuk rezeki kita gitu. Ketika kita mencukupi saudara kita, yang family kita, keluarga kita, sebenarnya itu adalah rezeki dia cuma lewat kita, sehingga bisa menjadi ladang pahala untuk kita kan gitu kan, untuk kita sendiri kan gitu kan. Nah itu luar biasanya. Hadis rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih ala satu hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi kita jangan mengeluh kalau misalkan punya keluarga atau ini yang menjadi tanggungan kita ya, atau mungkin tetangga yang tidak punya ya, ya kita bantu gitu kan. Apalagi keluarga ya, kalau keluarga siapa lagi kalau bukan kita yang keluarganya yang membantu kan gitu. Oke. Oke, sudah cukup selesai matur nuwun. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan dan kehilafan, salah ya, itu semua karena kekurangan ilmu yang saya miliki, dan semua itu karena uh, kemiskinan ilmu yang saya miliki. Baik. Akhirul kalam wa lafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.